situasi hujan di luar ya ini sepanjang hari memang akan membuat orang menganggap bahwa tidak normal kumpul-kumpul ibadah. Ibadah di gereja sepanjang hari, ujang masa mau ibadah leh. Tuh. Belum kalau ujang darah, ini baru ujang air. Loh, coba kalau enggak betul. Sebenarnya saudara ya, biasanya kepanasan, ini hari kedinginan sebenarnya ya. Tapi tadi baru memulai ibadah, so panas ulang. Ini memang cuaca lagi dingin toh. Yang cocok dengan cuaca, nonton TV, baca berita, makan, kong tidur. Oh. Mau ibadah nyandak cocok. Nyandak cocok mendengar firman Tuhan apalagi lama. Kalau kok firman Tuhan cuma 5 menit. Nah, orang masih iyo boleh ibadah mari singkat Joko. Jangan kok lama-lama. Pokoknya saudara sebenarnya waktu saudara renungkan ya ambil situasi-situasi hidup. Semuanya sebenarnya saudara akan temukan hatimu yang tidak ada cocok. Yang tidak ada yang cocok untuk ibadah. Tidak ada. Kapan cocok untuk ibadah? Waktu dapat rasa. Orang ada di situasi genting. Nah itu orang berteriak Tuhan itu. Ya. Bila perlu tanya. Tempo apa orang mau ibadah? Jam berapa orang mau ibadah? Waktu orang penyawa terancam. Nah itu. Orang senin tahu mau bikin apa tuh? Yang ada justru malah ketakutan. Nah, tuh. Kalau boleh dapat ingat Tuhan. Tuh. Orang so bikin apa? Begitu saudara orang. Nanti kalau so mati, so terancam, itu dapat ingat Tuhan. Coba kalau semuanya aman, ya tidak ada orang ingat Tuhan. Nah, jadi saudara, waktu cuaca, situasi hidup kelihatannya tidak cocok untuk ibadah. Dan orang sementara ibadah. Ini anugerah. Ini kemurahan Tuhan. Jangan tunggu perang dulu. Baru orang mau ibadah. Iya, tuh hari. Waktu pandemi. Tuh, coba. Padahal kematian waktu itu di mana-mana. Mula-mula orang ibadah. Lama-lama justru malah sudah di rumah. Sudah ada sampai semua pandemi so kelar. So diumumkan so kembali ke normal yang baru. Tuh, semua so balik kecuali gereja. Gereja tetap kosong. Tuh, udah lihat. Tuh. Bahkan pokoknya yang penting tuh orang nyandak mati aja. Tuh. Nggak ada orang sebenarnya mau cari Tuhan tuh. Ini sesuatu yang orang kalau dengan Tuhan terus, ya, kalau baca Alkitab terus, kalau ibadah terus, kalau bicara yang rohani terus, orang anggap so gila ini orang ini. Ini pasti dia nyandak normal. Tuh. Ini pasti di Parisi PKK. Ada orang yang mau anggap kalau orang ini, aduh, dia takut kehilangan Tuhan. Susah orang untuk menganggap, aduh berarti dia ketuk so bikin Tuhan jadi segala-galanya. Orang selalu akan menganggap begitu tuh nyandak normal. Lo orang kurang ingat-ingat apa Tuhan. Mau bikin apa saja dia bilang jangan Tuhan marah. So tanya Tuhan belum? Kira-kira yang kau lakukan ini cocok enggak dengan keinginan Tuhan? Coba. Ini terasa tidak normal. Untuk dunia masa kini. Ya. Pokoknya apa saja selain Tuhan. Itu normal. Apa saja kalau dihubungkan dengan Tuhan, itu tidak normal. Coba. Lalu orang-orang itu terus saja menganggap kalau orang ini orang Kristen, murid Yesus, hamba Allah, apa lagi? Gereja, pasti masuk surga. Ya kan saudara? Ini pemahaman-pemahaman yang saya pikir mencelakakan.
Puluhan tahun sudah. Semakin banyak orang yang memilih untuk setuju. Dengan pemahaman yang keselamatan tidak mungkin hilang. Walau kadang-kadang ada orang yang saya temui, dia tidak mau mengakui kalau dia ini punya pemahaman sekali selamat tetap selamat. Dengan mulutnya dia bilang enggak, saya tidak setuju dengan. Tapi dengan cara hidupnya, dengan jalan-jalan yang setiap hari dia pilih, dia sebenarnya sedang berkata bahwa untuk dia juga semua pasti selamat. Itu Tuhan kok baik-baik. Tuhan tuh penuh dengan kasih karunia. Ya. Pokoknya kalau saya bicara berusaha, sungguh-sungguh, berjuang untuk ketaatan, orang langsung alergi. Nah kalau berjuang cari doi orang, itu normal. Justru orang ini bagus. Kayak dia masuk gereja, ya dia kasih yang kuat banyak kerja. Orang akan, iyo kasih yang Kang. Nah ini. Kenapa dia nyandak kerja? Aduh, kenapa dia? Dia sudah jatuh cinta sekali dengan ibadah. Ini komang DP nama so keterlaluan ini. So sesat komang. Nah coba kalau nyandak. Coba kalau nyandak betul itu dia. Tak kira dia ada sakit. Mana dia? Dia dapat ibadah. Memang so keterlaluan orang itu. Ini komang so nyandak normal. Maka kalau tanya, tak kira dia ada sakit. Mana dia? Kasih yang. So tahu orang mau makan apa jadi kasih yang mesti kerja. Kasih yang Kang. Ya. Jadi DP istri mana? DP istri ada kerja. DP anak-anak semua orang kasih yang pi kerja. Kurang ini bayi dia kasih tinggal pak kita. Nanti kita jaga ini bayi 2 tahun. Dari semua orang ada kerja. Itu normal. Baru kalau semua orang ada ibadah. Napa kandati dong kasih tinggal ini bayi. Nah orang anak ini nyandak normal. So tahu-tahu dia sakit sekali. Nyandak di rumah sakit dia. Dia ada di gereja. Pasti dia nih PPS rembokan. Leng orang biar mati. Yang penting di rumah sakit. Kalau mati di gereja dah. Saya bingung sebenarnya saudara. Ini rumah Tuhan katanya. Tuhan itu siapa? Yesus Tuhan. Kenapa soalnya tidak ada orang bilang kalau dia tabib di atas segala tabib? Coba catatan Alkitab waktu itu. Kan banyak tabib. Memangnya baru sekarang ada tabib? Coba Alkitab ditulis loh. Waktu itu memang belum ada penyebutan dokter. Orang Alkitab kita tulis tabib. Masa pikir tidak ada tabib? Ya. Ada tabib. Kenapa tidak dibawa ke tabib saja? Orang angkat dengan usungan. Diusung orang sakit itu dibawa kepada Tuhan. Lalu sekarang ini pemandangan yang tampak aneh. Lebih saya waktu COVID kemarin. Kalau dulu waktu Yesus yang sakit dibawa ke gereja. Waktu COVID apa yang terjadi? Apa? Sakit. Ada gejala sakit. Jangan berani ngana masuk gereja. Di muka orang suruh pulang. Siapa yang suruh pulang? Pendeta, peraturan pemerintah, peraturan gereja. Semua takut mati. Ya. Nyal di rumah. Jangan datang. Loh, bilang Yesus tabib di atas segala tabib. Ele baru mau ingus. Boleh datang. Nanti semua tajangke. Kan nanti orang pakai masker. Sedang nggak pakai masker, angko manganto nanti pakai masker lagi. Belum mulai tuh khotbah dia sudah tidur tali ya. Kenapa tuh masker mau tutup di mata? Semakin dibenarkan, semakin dianggap normal. Nyanda apa-apa kalau ibadah dari rumah Jo.
online dari rumah. Dong saya bilang ke saudara, kong kalau resepsi online bagaimana? Masa kok, aduh nyanak betul itu ya, nyanak masuk akal. Bayangkan resepsi nyanak masuk akal tuh kalau dari rumah tuh. Nyanak ada orang mau kasih kado, berhenti le. Dia cuma kirim gambar. Siapa mau kasih kado? Kalau kata firman Tuhan tuh, kalau berkat rohani kan nyandak dapat rasa soalnya. Jadi boleh tuh orang nikmati sambil tidur. Tuh ngapain mesti pergi di gereja? Nggak usah berkumpul. Kalau kumpul-kumpul dan tamang, biar itu hari waktu COVID, bayangkan. Pokoknya saya lihat satu-satunya tempat yang dianggap paling berjangkit itu gereja. Gereja waktu itu masih dilarang luar biasa. Ya. Sebenarnya saya ingat waktu itu pemerintah umumkan kembali ke, tapi tetap gereja takut soalnya. Tetap jarak 2 meter. Tuh, ini boleh duduk di tengah. Semua mesti pakai masker. Sedangnya enggak pakai masker dong, saya dapat dengar. Lebih saya pendeta khotbah pakai masker. Ya Tuhan. Tapi ini keadaan, ada gereja yang terus berlanjut seperti itu. Bayangkan saya juga bahkan lihat online. Online? Dapat lihat di kamera? Pakai masker. Maksudnya apa? Tuhan. Di resepsi apa ada orang baku-baku standar. Kong bate bah foto. Di gereja tetap duduk jarak 1,5 meter. Jauh ini bagaimana ini? Saudara lihat. Ada apa? Jadi setan sebenarnya sangat mudah untuk membuat murid Yesus kehilangan janjinya kepada Tuhan. Tadi tuh, ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Lalu ku nyatakan janjiku kepadamu. Nggak usah tuntut Tuhan pejanji. Angkon nih mau berjanji Pak Tuhan. Ya nggak pernah berjanji. DP hidup dari pagi sampai malam tuntut Tuhan pejanji. Kayak apa Tuhan dapat utang apa Pak orang? Coba. Tuh orang yang utang nyawa Pak Tuhan tahu. Tuh orang ini berhutang nyawa kepada Tuhan. Maka hiduplah menurut keinginan Allah. Sebagai makhluk roh. Sebagai makhluk baru, manusia baru. Makhluk roh. Murid Yesus. Kita berhutang. Coba mana? Yohanes. Kita berhutang kepada roh. Mana ayat itu? Kita tidak berhutang kepada daging untuk mengikuti daging. Atau Roma ya? Bukan Tuhan bak utang pat orang. Orang bak utang pat Tuhan. Ya. Sampai orang mati, utang tidak terbayar. Nah, harusnya kan sadar dong kalau begitu. Nah, Roma 8 ayat 12. Oke, coba. Tolong suarakan bersama-sama. 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Maksudnya kita berarti berhutang kepada Allah. Menurut roh. Allah yang adalah roh. Maka kita harus hidup menurut roh. Kalau orang berhutang kepada daging, orang akan hidup menurut daging. Sekarang orang tahu kalau dia makhluk roh. Manusia baru katanya. Ciptaan baru, lahir baru. Tapi cara hidupnya
hidup menurut daging. Loh, kamu tidak berhutang kepada daging. Kamu berhutang kepada Allah yang adalah roh. Maka harusnya orang punya tanggung jawab, kewajiban memberi makan kepada roh kita. Kenapa? Karena kita harus hidup menurut roh. Kenapa menurut? Karena itu orang utang patuhan. Orang dengan kesadaran ini saudara, dia tidak akan menganggap kalau taat kepada semua perintah Allah itu berlebihan. Justru ini bagian dari kasih sayang Tuhan. Coba saja saudara ada rice cooker di rumah. Toh? Lalu saudara mau masak ikut saudara mau. Toh? Rice cooker taruh di atas kompor. Ya kan bodoh. Tapi rice cooker kok kan mana-mana pak kita. Nah kan coba. Ada peraturannya itu baru mau masak nasi saudara. Cuma mau memasak nasi ikut DP peraturan itu rice cooker. Tuh, taruh air di dalam. Bukan tuh air di loyang di luar. Nah padahal tuh air so ada. Semua ada air, beras kita so isi di rice cooker. Tuh untuk air, nah padahal tuh air di luar. Ikan kita pemen nasi. Tuh mana-mana pak kita. Nah, kan ini orang gila kan ini bernama. Cuma mau memasak nasi pakai rice cooker. Iko DP peraturan. Kalau nyanda biar tuh rice cooker harga 5 juta. Nyanda pernah jadi tuh nasi tahu. Ada rice cooker di situ. Ada beras. Ada air. Sudah dia taruh kasih bakusei. Kong jadi tuh nasi. Nyanda. Cuci. Isi di PDP. Apa kote? DP panci. Itu baru taruh. Kasih masuk di dalam rice cooker. Kong colok. Kong klik DP tombol masak. Semua so taruh dia nih mau klik. Tetap nyandak masak. Ada juga jadi beras beras gomu. Cuma itu baru rice cooker ini tiba-tiba saja terpikir. Cuma rice cooker saja ada DP peraturan. Rice cooker saudara beli sendiri toh, pakai doi sendiri. Beras angko beli sendiri, begitu toh. Di rumah sendiri, di dapur sendiri, listrik sendiri. Kong ikut peraturan sendiri, nah ada peraturan yang baking rice cooker. Kita udah beli, so mahal ya kita udah beli. Kok mana-mana apa kita? Ya kita punya. Coba lihat. Ini, saudara jangan enggak usah. Dapat rasa ini cerita apa ini? Ini cerita tentang orang Kristen masa kini. Mereka tahu apa itu firman Tuhan. Mereka tahu apa itu lahir baru. Tahu apa itu bersekutu dengan Tuhan. Yang tidak ada yang mau backing. Lalu menuntut janji Tuhan. Tuntut. Harusnya orang tiap kali mau menuntut janji Tuhan, tanya kepada dirimu. Hah? Sudah belum? Kamu lunasi janjimu kepada Tuhan, sudah belum? Hah? Bukankah kita sebenarnya waktu menjadi murid Yesus, kita sedang membuat perjanjian dengannya. Apa? Turuti semua perintahnya. Bayangkan. Yesus bilang, mau ikut aku? Sana sangkal dirimu, pikul salibmu. Tuh, bersekutulah. Bersekutu dengan tamang pangmabok. Kandati tuh. Dari Rembokan Pikota Mobagu. Tuh. Dari Gorontalo datang di Manado kan mau bersekutu dorang. Baku dapat tamang-tamang. Oh kopi darat. Kandati dong. Mau ibadah cuma sama-sama di Rembokan ujang katuk ses.
Coba kalau saudara so sesak nafas. Kan dati itu so bingung dia mau cari bagaimana DP cara. Mau pergi rumah sakit. Tuh, jangan terlambat. Jangan terlambat. Sementara di jalan, sementara mati. Cerita sungguhan. Karena ada orang-orang anggap itu begitu normal. Walau habis semua doi, sudah juga habis waktu. Mari semua itu kan sebenarnya itu yang dihabiskan. Toh? Waktu dihabiskan, tenaga dihabiskan. Toh? Bayangkan saudara. Ya. Sedangkan rumah sakit yang so mahal, DP tanpa untuk bajaga itu kecil. Enggak diizinkan saudara. Nggak ada. DP anak 5 salah-salah. 5 mau bajaga. Nggak ada. Bikin nggak usah masuk rumah sakit sana di kamarmu sendiri. Nggak ada. Lu salah-salah kasihan. Dua orang kasihan baku-baku sayang. Nggak usah masuk rumah sakit. Nah itu. Waktu saudara ke gereja, semua datang di gereja. Ikut berdoa. Kong kalau mati dong. Kenapa yang kalau mati? Kenapa kalau angkut dijaga di rumah sakit? Yang nggak mau mati so. Coba yang aneh. Aneh semua. Oh kan tidak betul ini. Mar begitu yang dianggap normal. Dengan kata lain, gereja sedang kehilangan iman. Apa itu iman? Iman percaya bahwa Allah ada. Di rumah sakit Allah ada. Apalagi di gereja. Coba kalau tidak betul ini. Coba bantah. Di rumah sakit itu kan ada. Apalagi kau di gereja. Apalagi kau di ibadah. Mana mungkin kau di rumah sakit sana kau mau ibadah rupa orang di sini? Ya nah mungkin. Ada peraturan di rumah sakit. Siapa suruh masuk rumah sakit? Dengar dong sampai peraturan. Tuh. Dan sekali lagi itu dianggap tidak normal. Kalau mati di dalam gereja dapat anggap ini tidak normal tuh. Kenapa aku tengok orangnya tidak bawa di rumah sakit? Kenapa aku tengok? So kalau bawa Tuhan yang kenapa dong? Salah so? Kenapa yang DP bukti? Hah? Bawa Tuhan? Dan hingga kini kan yang dengar cerita begini. Hah? Nah itu. Sementara orang Tuhan sama. Tolong membaca cerita yang sama. Saya juga aneh ini kok bisa bicara seperti ini. Sungguhkah kau beriman? Sekali lagi, iman awalnya apa? Percaya Allah ada. Nah kalau percaya Allah ada, iya no, orang lo percaya sekali no Allah ada. Percaya Allah ada akan membuat saudara apa? Takut, hormat, menurut, taat penuh kepadanya. Itu tuh bukti bahwa kau percaya Allah ada. Kecuali kalau tidak ada yang sembuh. Sekali lagi saudara, kita bukan ingus kong baik. Kan kada bayangkan. Lalu saudara bingung. Lah yang saya obati siapa? Yesus. Lalu Tuhanmu siapa? Kalau yang paling tidak masuk akal ini ternyata sembuh. Lalu saudara ada alasan apa? Nyanda ada alasan toh. Sudahkah sungguh kau beriman? Beriman penuh bahwa Allah itu ada dan dia hidup. Orang masalahnya lebih percaya tabib manusia. Kali lagi saudara, bayangkan saya Tuhan belum izinkan mati. Kenapa? Untuk menyuarakan dia tidak pernah berubah. Yang sekarang ini orang soalnya tidak anggap itu cuma lagu. So itu sekarang orang soalnya mau menyanyi lagu itu.
Coba. Anda merasa aneh. Hari Senin barusan kami ketemu dengan ibu yang hadir. Ibu siapa itu tuh hari? Ya. Apa kok DP? Dia umur berapa itu hari? 65. 65 kalau tidak salah. Dia bilang saya so gagal ginjal ya. Dan disuruh untuk cuci darah. Kemarin dia bajalang dan tatawa. Dia tatawa kuat sekali. Semangat sekali ibadah. Dia bilang saya tolak cuci darah. Napa sampai sekarang kita masih hidup. Kalau tidak salah kemarin orang baca cerita. Ada yang cuci darah. Dorang dua pasien. Kalau tidak salah itu satu lebih tua. Satu itu yang tolak cuci darah. Yang cuci darah. So mati kong yang ada cuci darah hadir di pemakaman. Kemarin orang baca cerita. Kong itu dang saudaranya anggap aneh. Kok itu dang apa dang DP nama? Oh kemarin saudara ya. Itu ibu yang gagal ginjal itu. Talia tuh lain ada yang mengantuk. Martalia dia begini. Sampai habis pokoknya. Udah nih tahu kalau kemarin 2 jam itu lebih. Itu khotbah. Itu sampai habis orang dapat dia semua pulang. Dia masih mau bertanya. Itu tante yang gagal ginjal. Oh Tuhan tolong. Saya itu kok saudara. Oh, bukan pendeta dia. Bukan pendeta. Tapi dia bilang, oh sudah, kita serahkan diri Pak Tuhan. Dia bilang, awas ya, dia suka kata janji DP anak-anak. Awas ya, kalau sampai kita pingsan atau apa, kalau kita sadar ngoni so taruh kita di rumah sakit, awas. Nanti ngoni tahu, ngoni dapat ngoni punya. Begitu. Dia marah sekali. No? Dia bilang, jangan kasih kotor mandi berdarah. Biar jo, darah Yesus. Sudah darah-darah lain. Saudara, ini nih. Mau tanya apa dia sebenarnya? Bu, MTH atau apa ini ibu? Master teologi atau ada sekolah di mana? Justru karena orang anggap ini nih tahu apa-apa toh. Bodoh kok tuh tante. Iyo, angkau lebih pandai dari Tuhan toh. Betul sah. Kemarin waktu dengar ini ibu periksa kesaksian dia kan belum dengar baru kenalan kemarin terus den itu. Ya. Jadi kan kayaknya dia belum nyadar pernah ada orang cerita tentang kita. Tuh. Jadi wah dia justru sampai dan dia bercerita tentang apa yang dia alami dengan Tuhan. Tuh. Bayangkan ini. Datang dengan iman, dengan hati yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Bayangkan, coba. Ini kan ayat yang terkenal. Yang ada orang doktor teologi kok dia mau mengaku kalau dia tidak ada iman. Atau dia tidak mengerti tentang, tidak adanya. Mungkin orang mau mengaku begitu. Tidak mungkin, sekalipun sikap mereka seperti itu. Apa bisa bilang STH kong nintau yang tidak mengerti ini ayat? Pasti. Mbak Diang ibu pendeta nanti orang lebih tahu. Siapa kong nintau ayat ini? Siapa nintau Ibrani 11 ayat 1? Coba ini. Tuh. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kong iman kok apa itu? Hah? Kalau iman itu muncul dari firman Allah. Lalu setiap hari kau tidak mau mendengarkan firman Allah. Dengan kata lain, tidak ada iman padamu, saya tidak percaya. Harusnya sadarkan dirimu. Sedangkan mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab kau tidak mau. Sementara iman itu hasil dari mendengarkan firman Allah. Jadi kalau saudara cuma yang penting saya tahu. Enter sepanjang hari, sepanjang waktu di FB, nya enggak pernah dia ganu dia. Kalau udah
Suruh tulis ayat lu kemang dorang. Dia nanti kau tulis ayat kalau semua mati. Kalau udah perasa Sonin tahu dia mau baca apa. Kages Tuhan semua mati. Ah itu udah baru baca Alkitab. Coba sekali lagi, coba. Apalagi so lahir Kristen, tak tua-tua di Kristen. Dorang mau akui. Coba ini, ayat ini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Nah coba, orang ini kan kalimat yang sangat maksudnya ini sebenarnya semua orang Kristen klaim bahwa dia sangat tahu. Berdepend nama jo ibu, orang ini Kristen. Masa Kristen kok nggak percaya Allah ada? Mulutmu bilang kau percaya Allah ada. Tuh, kamu hafal dekret gereja, dekret Kristen, aku percaya. Tuh satu hari berapa kali cumu? Persoalannya dengan sikapmu setiap hari, sungguhkah kau percaya bahwa Allah itu ada? Tuh, kepercayaan bahwa Allah itu ada akan membuat saudara hidup hormat, takut akan Tuhan, lakukan semua perintahnya. Itu bukti bahwa kau percaya Allah itu ada dan itu iman. Yesus adalah kebenaran, tapi orang lebih percaya kalimat dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Loh ini kamu bagaimana? Katanya Yesus adalah kebenaran. Bahkan cuma dia adalah kebenaran. Satu-satunya yang dapat disebut kebenaran adalah Yesus. Tapi kok bisa kamu percaya kepada pernyataan kalimat dari orang yang menolak Yesus, yang anti Yesus, yang tidak hormat kepada Yesus. Lalu kamu malah percaya kalimatnya lalu membatalkan kebenaran yang ada di dalam Yesus. Baru menyebut diri orang beriman. Marah waktu disadarkan kalau sebenarnya kamu itu tidak beriman tahu. Marah. Itu. Ini pendeta ini tahu apa? Sekolah di mana dia? Dia mau ajar apa kita? Kita lebih tahu. Tuhan itu hikmat. Yesus itu hikmat. Paulus berhikmat. Tapi Paulus bilang apa? Bagaimana Paulus berkata-kata di Korintus itu? Ya, aku tidak datang dengan hikmat berkata-kata. Orang sekarang lebih jago pokoknya dari penulis Alkitab. Pendeta itu dia tidak pernah pakai istilah asing. Maunya khotbah pakai istilah asing. Supaya yang mengerti cuma kamu sendiri toh. Yang lain cuma kagum. Yang tidak mengerti sampai pulang. Lalu yang begitu khotbahnya bagus. Loh kok ini aneh. Kalau mau bilang sederhana. Alkitab sangat sederhana loh. Begini saja ternyata tidak dimengerti. Kalau orang-orang pandai. Yang sok pandai itu, ya, dorang mau bikin sulit ini firman Tuhan. Begini saja perlu hikmat Allah untuk mengerti. Kong bikin dengan kalimat-kalimat malah lebih susah dari itu. Dan begini sih nak mengerti. Dia cari lebih istilah lebih susah dari itu. Bagaimana? Sedang bilang perjanjian dorong siap mengerti. Apalagi bilang covenant. Orang bilang covenant, bagaimana apa ses? Kenapa saudara saya lebih memilih pakai kalimat yang semua mengerti? Tuh, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Bagaimana? Kong orang masa kini
Oh dia mesti dengar apa dia. Udah dia kamu DP kata-kata, memang orang memang kagum sekali dia DP pandai. Memang susah sekali mau cari mengerti. Bagaimana? Ini sudah tahu-tahu jelas-jelas begini. Nyandak mengerti, so itu nyandak baking. Kok mau cari tuh kata-kata yang susah? Ya, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Paulus, yang semua teolog akui. Apa? Surat-suratnya itu, mereka akui ini surat-suratnya apa? Langsung terlihat kalau dia ini orang pintar. Mar sekarang lebih pandai orang itu. Aduh susah. So Paulus ini, dia ini berbahasa Ibrani karena dia orang Ibrani. Berbahasa Yunani karena dia orang Yunani. Kong angko lahir di Indonesia, baru kalamaring belajar, dapat rasa dia lebih pandai dari Paulus. Sampai sudah di Indonesia kan aku mau cari di DP. Pusing kali. Tuh. Akhirnya ini kebenaran yang bukan kebenaran, membatalkan kebenaran yang ditulis dengan jelas dalam Alkitab. Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil bagaimana? Itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bayangkan saudara kalau saudara dengar khotbah 2 jam. Kong pokoknya semua yang dijelaskan dari A sampai Z saudara tahu kalau apa. Udah ya, saya pikir-pikir tadinya. Tadinya kan saya ganti saudara kembali untuk berkhotbah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tuh, karena dulu kan rekaman khotbah saya seperti itu, ya. Kemudian anak-anak saya juga bilang, "Mama, sekarang so banyak sekali orang Indonesia juga suka bahasa Manado." Oh ya kalau begitu. Kalau semua suka bahasa Manado, sudah. Orang dipanggil untuk orang Manado so. Ya, saya tidak dipanggil untuk orang lain. Oh orang Manado jo. Ya, tuh. Jadi saya bicara bahasa Manado sudah. Yang lain yang bukan orang Manado, suka belajar bahasa Manado. Sekaligus kau belajar bahasa Manado. Tuh, dengar ini firman Tuhan. Tuh. Yang orang Manado paling bodoh sekalipun, kalau dia mau buka hati kepada Tuhan, dia akan mengerti saya ngomong apa. Itu saudara, ya. Sekali lagi, dengan iman untuk berkenan kepada Allah harus punya iman, harus ada iman. Tuh. Iman menyebabkan kita berkenan kepada Allah. Tanpa iman, ini dengan iman. Tanpa iman, apa di situ? Tidak mungkin. Tidak mungkin atau mustahil berkenan pada Allah.
iman itu, bukti dasarnya adalah, ini bukti dasar. Percaya Allah ada. Nah, percaya Allah ada, ini harus dibuktikan dengan sikapmu. Bukan bilang di sini, iyo, orang percaya Allah ada. Coba, ya. So itu saudara, ini sebutan apa? Orang beriman tapi ateis. Coba, bagaimana? Orang beriman tapi ateis? Iyo. Orang beragama, oh iya. Orang beragama tapi tidak beriman. Orang beriman tapi ateis. Ini sebenarnya kontradiksi. Ini kalimat ini berlawanan. Kontra ini satu dengan yang lain ini. Kalimat awal dan kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya harusnya ini kontra. Tapi ini menjadi keadaan masa kini. Orang itu beriman tapi sebenarnya dia tidak percaya kalau Allah ada. Beriman cuma sampai di mulut. Coba, sekarang kan semua orang Kristen, semua orang coba, orang Indonesia. Mana ada mau disebut orang tidak beriman? Ya enggak ada. Biar DP kenyataan, cara hidup seperti Allah tidak ada. Yang ada cuma dia. Mana ada orang bisa bilang, ngana yang tidak beriman. Ngana ini tidak pernah beriman. Tidak mau diakui. Padahal cara hidupnya memang tidak beriman. Kalau Yesus saja waktu dia ada di bumi, dia nubuatkan keadaan itu, no. Siapa penubuat yang lebih betul daripada Yesus penubuat? Coba. Itu apa? Lukas atau Matius itu deh? 18 ayat 8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat 7 apa? Seharusnya kan kita sebagai orang-orang pilihan, harusnya orang percaya Allah itu benar-benar ada. Mengapa kita tidak mengalaminya? Kita tidak bisa percaya, goyah iman kita. Kenapa? Karena sebenarnya itu orang yang tidak percaya kalau Allah itu masih ada. Ya, bayangkan saudara, itu orang-orang yang kemudian mengumumkan bahwa dia undur dari iman. Coba, mula-mula saudara itu tuh orang-orang beriman. Tuh, mengajar tentang iman, menulis buku tentang iman. Berdoa, bahkan membuat mujizat-mujizat karena mereka beriman. Kemudian orang yang sama membuat pengumuman kalau dia nyandak beriman. So nyandak beriman, Tuhan so nyandak ada. Coba, kok orang percaya pada dia? Sedang dia begitu. Coba, saudara pikir iman ini murah? Iman karena percaya Allah ada, maka orang beriman sasaran serangan setan. Saudara, sampai saudara mati, saudara tidak usah bilang, setan aku menyembahmu. Tidak usah. Tidak usah. Dan setan yang tidak perlu itu. Cukup kalau dia bisa membuat kau menjadi orang yang membantah Tuhan. Kau menjadi orang yang menolak untuk taat. Sudah setan so senang. So sama ngoni. Tidak perlu saudara pergi di dukun atau apa. Sana pi pasang dupa pada orang. Tidak.
Enggak perlu. Dan saudara mengatakan, oh torang ku mah enggak pernah aku mah torang ku menyembah setan. Loh, cara hidupmu yang memberi gambaran jelas. Kalau sebenarnya saudara apa? Pengikut setan. Semua pernyataan Alkitab semua dibantah. Lalu dia menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada di Alkitab untuk membantah pernyataan Alkitab. Coba saudara, ini loh kekristenan masa kini. Dan orang tidak menganggap kalau ini bahaya besar. Ini penyesatan yang luar biasa. Malah begini diagung-agungkan. Aduh. Coba 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1. Coba lihat ayat 4. Coba ya. Orang tuh suka sekali kalau dengar anugerah. Dikira anugerah itu membatalkan perintah. Membatalkan apa? Perintah untuk taat. Dan orang kan dianugerahkan. Nah usah taat. Begitu toh. Coba lihat dari ayat 3 supaya lebih jelas. Saya baca saja, saudara perhatikan. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala uang. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Saudara, apapun untuk hidup saleh itu loh, itu yang dianugerahkan Tuhan. Tuh. Untuk hidup saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Yang orang, ini kok suka terlaluan komang kalau apa sedangkan mau taat saja masa mau hidup saleh. Saudara cuma tahu tuh rezeki anak soleh. Napa ini kesalehan menurut Alkitab. Tuhan menganugerahkan, bayangkan ya, semua Tuhan anugerahkan ya. Ini anugerah untuk hidup saleh. Bayangkan ini anugerah ini bukan supaya saudara nyanda usah hidup saleh. Justru dia menganugerahkan segala sesuatu supaya kau hidup saleh. Nah lihat, apa yang dianugerahkan Tuhan? Nah ini anugerah yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Lihat ini dalam rangka ini. Tuh, ini sasarannya supaya orang hidup saleh. Tuhan menganugerahkan segala sesuatu. Kong segala sesuatu itu apa? Bayangkan sekarang orang justru cari yang membuatmu jauh dari hidup saleh. Dan dia berpikir ini anugerah Tuhan. Loh, anugerah Tuhan sekali lagi apapun itu untuk hidup saleh.
Bayangkan anugerahkan segala sesuatu. Aduh saudara ya. Rasanya ini mau coba lihat dulu. Apa yang dianugerahkan itu? Coba tunggu ya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, lihat. Oleh pengenalan kita akan dia. Ada lihat? Ya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan ya, membuat orang hidup saleh. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Coba terus dulu. 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya, oleh janji-janji yang berharga dan sangat besar. Orang kan selalu kalau bicara soal janji ini cuma janji kaya, janji jadi orang besar. Lihat ini ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan janji-janji yang berharga sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Coba, ini kodrat ilahi. Hidup secara roh. Itu tuh kodrat ilahi. Hidup dengan cara sorgawi. Itu tuh kodrat ilahi. Karena cuma dengan cara itu kita ini apa? Luput dari hawa nafsu duniawi. Apa yang membinasakan dunia? Hawa nafsu duniawi. Yang kecil ya. Jadi anugerah, dia anugerahkan segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Ya. Supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini kalau mau ini semua muncul ini. Kodrat ilahi. Yesus bilang apa? Roh yang berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Itu kodrat ilahi. Orang yang tidak mau dengan kodrat ilahi. Tidak mau dengan kodrat. Ya dia lawan itu. Mana ada manusia yang tidak berdosa. Mana ada. Nanti orang disempurnakan di sorga. Nanti orang hidup tanpa cacat celah kalau so di sorga. Coba cari DP ayat kong kasih kamari. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini saudaranya tidak pernah akan terima. Tidak pernah saudara akan akui ini. Sementara ini perkataan Yesus. Bayangkan. Ini perkataan Yesus. Ini kok saudara bikin bagaimana ini? Ini perkataan Yesus. Ini khotbah Yesus. Kong masih ada khotbah lebih pandai dari ini. Nih, sekali lagi. Saudara tidak pernah akan mengakui itu. Tidak bisa saudara akan bantah sama sekali. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini yang menghasilkan iman. Nah, bagaimana kata kamu beriman? Yang dia dengar cuma tuh yang enak war-war di luar sana. Kok beriman tempo apa? Yang kan kalau hari-hari saudara dengar firman Tuhan, kok tidak pernah beriman? Harusnya dipertanyakan. Hatimu tuh ada dengan Tuhan. Apa Tuhan masih di sana atau siapa yang ada di situ? Dan kau tidak mau menyadarinya. Kali ada hal yang saya sendiri sulit masih untuk menjelaskan dengan kata-kata saya. Maksudnya begini, kadang-kadang kan orang so mengerti, tapi sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata. Kadang-kadang saya pikir saya sudah memberi penjelasan, tapi belum tentu orang itu mengerti.
Nah ini kan susah ini begini nih. Bayangkan kalau apa? Nah ini salah satu. Lalu misalnya Filipi 1 ayat 21. Cuma ini yang susah-susah coba. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi selain Kristus kamu tidak hidup. Kalau hidup itu Kristus berarti. Nah kalau hidup adalah Kristus, masa saudara melawan Kristus? Hidup adalah Kristus. Tapi sama waktu Kristus mau, dia nih mau. Dia lawan. Hidup adalah Kristus bagaimana? Cuma di mulu berarti. Hidup adalah Kristus, senangkan dan muliakan Kristus itu. Jangan cuma tahu perkataan Kristus, hidupilah perkataannya. Itu baru DP nama kau sedang menghidupi Kristus dalam hidupmu. Kristus menjadi hidupmu. Maka mati adalah keuntungan. Coba, mana ada ini boleh bisa diterima? Tuh. Orang enggak apa-apa mati di rumah sakit, yang penting biar nyandak berdoa. Nyandak usah ibadah, yang penting dia ada di rumah sakit. Kalau mati sana salah-salah, Tuhan katuk so tentukan. Coba kalau yang betul ini. Coba. Tuhan so tentukan. No, kalau Tuhan so tentukan kayak apa angkonya enggak? Kalau begitu beri waktu-waktu hidupmu itu so kurang. Siapa tuh mau tahu? So kurang 1 hari. Kasih juga patungan. 1 hari semuanya ada ibadah. Lalu berpikir begitu masuk surga. Ada pikiran atau apa? Oh jangan terlalu menyanyi. Apa dari ini orang kasih yang so sakit. Justru karena dia so sakit. Nah ini kan orang gak bisa terima. Gak bisa terima yang begini nih. Dia kasih yang so sakit. Jadi biar jadi ndak usah menyanyi, ndak usah sambayang, ndak usah sungguh-sungguh. Dari dia kata so sakit. Hah? Minum obat dia sampai muntah. Oh, padahal ya, habis minum obat muntah. Mari itu lebih masuk akal daripada berdoa sampai engkau muntah. Masuk itu no, so terlalu lama kata kok berdoa jadi kenapa dia so muntah. Loh, minum obat sampai muntah? Mesti minum. Habis itu minum salah. Memang kata sebegitu. Nah kalau berdoa sampai muntah dah salah. Nah bagaimana tuh? Soalnya kalau ini kan setan berhasil membuat orang lebih percaya pada dia daripada percaya pada Tuhan. Kalau ibadah kok mati sudah tuh. Nah itu baru DP nama sudah tuh. So sampai di situ. Bayangkan dia ibadah kong mati. Nah apa ibadah kong hidup? Kong saudara bilang apa ini? Oh itu kata iman yang besar. Kong angko dengan tempo apa iman besar? Hah? Sampai semua mati imannya tidak pernah bertumbuh. Dan tidak pernah merasa kalau ini perlu diperjuangkan. Itu orang boleh sama dengan ses. Kong mau sama dengan siapa angko? Sama dengan siapa? So mau mati gue sama dengan siapa? Orang lain so tahu bayangkan. Yang muda saja mati. Loh apalagi yang tua. Yang sehat saja mati. Apalagi yang sakit. Kok bisa nyandak takut? Persiapkan diri untuk saat yang terakhir itu. Ya, tadi waktu sementara siap-siap kasih ini. Ini pikiran kuat sekali saudara. Saya sampai ya. Sebenarnya ada pikiran begini, oh Tuhan kalau boleh kok reken nanti juga kalau kita so turun dari mimbar, so duduk kok mati. Ya, kan lebih tepat Tuhan keputusan yang jelas tareen, ya saya sementara menghidupi
firman Tuhan itu. Yang dia ada suruh, yang dia perintahkan. Tuh, mau mati dengan cara, bayangkan saudara. Kalau roh tiba-tiba diambil, saya sementara bicara seperti ini. Roh tiba-tiba diambil ya tubuh kan langsung jatuh. Tuhan tidak peduli ini mau patah leher kah, patah kaki, ini tidak peduli. Sudah rohnya sudah diambil. Sementara orang bilang, apa ya? DP kepala mesti di sini. Kalau kasih keluar dari pintu, mesti DP up. DP apa dulu? DP kaki, DP kepala dulu. Tuhan tolong. Kenapa kalau DP pinggir ini yang keluar DP dulu? Aduh, udah habis pikir sudah tuh. Pas sadar bayangkan nih, tradisi mengalahkan kebenaran. Oh, saudara taruh ini dalam-dalam di hatimu. Tuh, semua orang Kristen merasa nyanda apa-apa. Ya, selama hidup jangankan dengan Yesus. Hele Tuhan Yesus begambar dia di mau. Tuh, semua tuh gambarnya betul, semua ada pada DP kamar, pada PKP. Nanti kalau dia so mati ya, baru taruh di peti yang gambar Yesus. Tuh, taruh di kubur DP gambar Yesus. Bila perlu taruh sana foto Yesus, kau tutup DP muka. Kau pikir apa? Masuk sorga. Aduh. Tuh, di bumi semasa hidup tidak mau dengan Yesus, membicarakan Yesus, semua dia ini mau. Semua tuh setang pe foto, semua dapat dia. Coba. Yang ini nih kuat sekali saudara. Orang saya sampai lihat saudara, ini pengejek Tuhan. Bayangkan, saya lagi saudara, kalau yang di luar Kristen yang menghina ini Alkitab, tak rasa Tuhan ya sakit hati. Dia paling sakit hati, ini orang yang tahu tentang kebenaran, membaca Alkitab, tapi sengaja menunjukkan sikap bahwa orangnya takut. Karena ngon ini keterlaluan. Model begini saja ini masuk surga tahu. Coba. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini kalau saudara tidak memiliki kodrat ilahi, saudara mau terima ini? Tidak bisa. Boleh ini cuma tulis di kubur. Tapi cara hidupmu kau akan berpikir ini keterlaluan ini. Ini lebay. Sementara ini perkataan siapa? Orang sekarang semua bakalai. Saya tadi soalnya baca tadi ada yang tulis. Apa tadi saya baca tadi dia tulis. Inggris. Ngana ini mau pulang atau mau bagi dengan kunci Inggris? Tentu ini dia bicara tentang klub bola. Kan ini ya, kandati nih. Orang semua tertawa. Mantap. Bila perlu ibadah minggu-minggu ini kasih berhenti dulu. Atau bikin cepat-cepat dari orang Mbak Uni. Ini baru DP nama pendeta masa kini. Bila perlu nanti dorang protes Pak Tuhan di surga tuh. Pokoknya orangnya nak mau akui Tuhan itu Tuhan. Kalau ndak mau kasih masuk ini kesebelasan misalnya, karena itu kesebelasan Argentina harus masuk surga. Kalau ndak tanya percaya Tuhan Yesus. Coba ini lama-lama mungkin begitu nih. Tuh orangnya pendukung Inggris. Pokoknya kesebelasan Inggris mesti masuk surga. Kalau Yesus terima, berarti kita dengan Yesus. Lalu begitu saudara, itu dianggap luar biasa. Coba kalau saudara pikir sekarang ini manusia Kristen masa kini. Coba. Tentu ini kalau kita bakong kita pakai seragam sepak bola. Bayangkan ini ibu pendeta ini memang betul-betul dia memang keren.
Ini kan coba masa kini itu begitu. Ya, bila perlu di gereja so biasa orang kan bicara tentang Tuhan, tentang Paulus, Petrus, Yesus, Daniel. Nah, sekarang orang menyanyi Jo. Habis itu orang enggak usah menyanyi oleh darah anak, oleh sudah nobar di gereja. Wih memang tuh sampai gereja memang keren. Bayangkan ibadah ditiadakan dulu minggu ini karena orang pendeta dia pendukung satu. Kasihan. Dan kan gereja kan semakin maju, apapun kan diusahakan supaya jiwa-jiwa semakin berdatangan. Saudara-saudara, apakah Yesus membenarkan hal ini? Coba kembali dulu ke 2 Petrus tadi. 2 Petrus pasal 1 tadi. Yang kan. Supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lalu luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara pikirnya gampang nih hawa nafsu duniawi ini. Orang yang mengajar, nah usah saudara yang mendengar. Yang mengajar saja ternyata dibinasakan oleh hawa nafsu duniawi. Saudara tidak usah dengar-dengaran. Tidak usah perhatikan. Bagaimana mungkin saudara bisa kalahkan hawa nafsu duniawi? Ayat 5. Justru karena itu. Karena kita harus mengalahkan hawa nafsu duniawi. Karena kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk apa? Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman tanpa kebajikan berarti tidak genap. Kau tidak mungkin akan mengerti kodrat ilahi. Bagaimana mungkin kamu disuruh bukan cuma jangan membalas musuhmu, tapi berkati mereka. Doakan dan berkati musuhmu. Coba. Iman itu akan penuh. Ya, waktu iman itu kepada imanmu ditambah kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Ini pengetahuan akan Tuhan ya. Ini pengetahuan atau orang senyanda. Ini matematika, IPA. Pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan di sini berarti pengenalan akan Tuhan. Bukan pengetahuan, kau cuma isi nih otak ini. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Bayangkan saudara, tekun ini berarti ini hal mahal. Tekun itu, kemarin baking itu, sekarang masih baking itu tekun. Seberapa waktu, seberapa tahun kita baking terus jadi ya untuk tahun ini ya kita free dulu. Itu tidak tekun. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau orang cuma kasih orang satu rumah, satu kamar itu mah bukan kasih. Tuhan yang bilang ya, Yesus khotbah ini. Kalau kamu cuma kasih orang yang mengasihimu, apa jasamu? Orang jahat juga tahu. Saya bilang ke saudara,
Orang mabuk berbagi dompet cap tikus. Rokok berbagi sebelum dia kasih berbagi. Bila perlu pasang akar. Dia bilang, bayar ya. Jangan sembarang ambil. Jangan sembarang ambil. Untuk orang ini yang di dalam Tuhan. Nih, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Belajar mengasihi orang yang menyusahkanmu. Nah, boleh. Baru kau jadi murid Yesus. Kalau orang ini baru mengasihi orang yang menguntungkan pada orang, orang belum murid. Belum murid Yesus. Orang sama dengan orang pada umumnya. Sama dengan orang yang barisan. Orang-orang berdosa pun mengasihi juga. Orang-orang yang mengasihi mereka. Kayak itu. Kok apa yang orang pelebe? Itu baru DP nama saudara ini beriman. Kalau nyanda, kau tidak beriman. Dan tidak mungkin kau berkenan kepada Allah. Apapun alasanmu. Coba saudara. Loh, ini saya juga mengajar diri saya sendiri. Tidak mudah memang. Tadi tiba-tiba ada kalimat begini. Tadi sana. Ada yang posting. Dia bilang waktu kamu dibantu oleh orang yang punya banyak. Dia berbuat baik padamu. Tapi waktu kamu bisa dibantu oleh orang yang sedangkan dia juga tidak punya apa-apa. Seharusnya kamu tahu. Dia mencintaimu. Dia melakukannya karena dia mengasihi kamu. Itu. Karena dia bisa membantumu padahal dia sendiri harusnya dibantu. Nah, coba saudara. Tadi sebenarnya kita mau cari tahu. Ini yang Mbak bilang ini orang Kristen atau orang mana? Bilang ke saudara, ya, saya ini adalah orang yang penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Jangankan Pak orang lain, Pak kita hitung itu, kita reken, toh. Itu kenapa saya bisa pakai baju-baju lamanya, nggak peduli saudara. Misalnya ini HP ini padahal so lalot sekali. Ini lalot sekali saudara ya. Lain kali bayangkan buka begini dia belum langsung tak buka. Sementara 2 hari lalu kalau tidak salah. Saya sangat tergoda untuk download Alkitab dalam versi-versi tambahan di sini. Ya, saya download kemarin. Saya tertarik sekali saudara dengan terjemahan TSI itu, terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Saya memang belum periksa banyak ayat di situ, tapi kemarin saya tidak tahu itu suka sekali saudara, saya suka sekali dengan terjemahan mereka surat Wahyu itu. Ya. Wahyu 22. Saya membaca dari terjemahan itu. Kita langsung download saudara. Berpikir ini banyak sekali kita punya alasan sebenarnya. Ini kan for Tuhan. Apa leh? Itu. Ya. Wah ada saudara. Ada kerinduan-kerinduan yang muncul di hati. Ya. Kan setelah saya misalnya nonton live kembali. Nonton YouTube
pelayanan di sini. Saya kemudian dapatnya, oh bagusnya begini, oh ini bagusnya begini. Iya saudara, ya. Ada muncul-muncul dia. Ini kan saya pikir, ini kan untuk kemuliaan Tuhan. Memangnya for kita. Gitu. Saya merasa sangat terdesak untuk itu. Ya. Saudara, ini bunga-bunga ini. Ini bagian kecil dari apa yang kami bisa buat. Nah, itu sedikit saudara untuk ke sana. Baru begini saja orang saudara merasa susah toh. Saudara lihat ya. Untuk hidup dalam kodrat ilahi, hidup saleh, saudara pikirnya gampang. Tapi kita tidak punya alasan untuk berkata tidak bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu, orang ini orang pilihan. Segala sesuatu untuk hidup saleh, Tuhan sudah karuniakan. Artinya kalau kau tidak hidup saleh, kamu yang tidak mau hidup saleh. Kenapa? Kekuatan kemampuan untuk hidup saleh dikaruniakan for orang. Orang semua punya kesempatan yang sama. Jadi kalau sampai orang bilang orang tidak bisa hidup saleh, kamu menghadapi hukuman berarti. Kenapa? Orangnya tidak ada alasan. Kenapa? Loh, ini para rasul hidup saleh. Petrus betul pernah menyangkal. Tapi kemudian dia mati sebagai orang yang saleh. Jangan main-main saudara. Ya. Coba kembali, terus itu ya sedikit lagi. Coba tadi ayat berapa tadi? Sampai di 2 Petrus 1 ayat berapa tadi? Lihat, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Apa yang berlimpah-limpah? Apa? Tadi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Itu mesti ada pada kita berlimpah-limpah. Bukan asal ada. Kalau orang berlimpah-limpah itu mesti apa? Doi. Doi berlimpah-limpah. Selalu baca kalau so berlimpah-limpah itu berarti kekayaan yang berlimpah-limpah. Makanya baca dengan lengkap ayat ini. Apa yang mesti ada pada orang? Itu tadi semuanya. Waktu ini ada dengan berlimpah-limpah, saudara lihat. Kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil. Berhasil lagi. Berhasil, pokoknya kalau berlimpah-limpah doi. Kalau berhasil, usaha jadi besar. Terkenal. Semua orang suka, itu berhasil. Padahal lihat ini. Tadi berlimpah-limpah dengan semua kekayaan rohani tadi. Lalu kalau tidak seperti itu orang tidak akan giat dan berhasil. Saudara lihat, untuk berhasil saudara harus giat. Dan untuk giat dan berhasil saudara mesti punya tadi yang berlimpah-limpah tadi itu 7. Yang ditambahkan kepada iman. 7 hal ditambahkan kepada iman. Itu mesti ada pada orang berlimpah-limpah. Supaya kita menjadi giat dan berhasil apa? Dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Tuhan kita. Itu tuh giat dan berhasil. Saudara pikir mengenal Tuhan itu gampang. Bayangkan tingkat pengenalan yang dituntut kita harus capai adalah tingkat seperti suami mengenal istrinya. Istri mengenal suaminya. Itu tingkat pengenalan yang murid Yesus harus capai. Dia mengenal Yesus. Sampai yang terdalam di dalam dirinya. Begitu. Dan seharusnya engkau mesti sadar. Tuhan sangat mengenal orang. Sampai yang terdalam yang saudara ingin tahu. Kenapa kok kita jadi begini? Nah, ini makanya dengar. Ini tuh Tuhan dah bilang. Jangan bantah. Kita kok banyak begitu loh. Kalau sampai Tuhan bilang dari muka artinya kau begitu.
Lu masa kok kita begitu? Masa kok kita nyana beriman? Makanya dengar tuh firman Tuhan. Dan yakini Tuhan itu lebih tahu dari orang. Siapa yang tidak mempunyai 7 hal tadi, ia akan menjadi buta dan picik. Sementara orang sekarang, ini pendeta ini dia, lalu ini dia picik dia. Lo yang picik itu siapa? Kamu yang tidak mau memperlakukan hal rohani secara istimewa, kamu picik tahu. Picik dan buta. Aduh, lalu menganggap hidupnya tidak apa-apa. Mengapa kamu lebih suka dengan hal duniawi dan membenci hal-hal rohani? Ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Oh itu makanya, kan sudah dosa-dosa kok sudah dihapuskan, lupakan Jo. Bukan itu maksudnya. Orang tuh pandang enteng Tuhan tuh maksudnya. Orang ini selamat karena anugerah Tuhan toh. Hah? Dosa-dosa bayangkan cuma datang Tuhan ke Tuhan. Duh minta ampun Tuhan, minta ampun. Tolong Pak kita tidak berbuat dosa lagi. Loh, ini anugerahkan. Itu kasih karunia. Dosa-dosa sebelum orang datang Tuhan bayangkan. Kong Tuhan hapus semua. Harusnya orang tuh jadi sadar bayangkan orang ini disebut orang yang sudah diselamatkan. Ini karena Tuhan Yesus mati. Kon orang enter ba ingus so mau datang pa Tuhan? Hah? Cuma gara-gara engkau mengantuk, kau sini mau dengar firman Tuhan? Cuma karena rasa tidak enak badan, kau sini mau datang? Cuma karena rasa begitu, kita sih nggak suka kok pada dia. Yang nggak suka pada dia kan bukan siapa Tuhan dia bikin salah pak engkau. Harusnya kan begitu berpikirnya. Yang tidak senang pak orang ini orang itu datang pak Tuhan supaya engkau ditolong hatinya. Sehingga kau mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang Tuhan bawa untuk dekat denganmu. Begitu tuh. Masa cuma bersoal, oh orang kita kok suka kok. Mulai pasti itu pasti. Kan Tuhan yang tidak bermasalah dengan saudara. Sampai saudara so pasti dia pasti karena apa? Hah? Yesus korban nintok diri. Dia bilang-bilang begini dan begitu, begini dan begitu. Kenapa? Dia pikirnya dia so betul itu semua. Ya kasih ya. Oh bah saudara. Jadi saudara mau tunggu siapa di sini yang mau berdiri? Yang tidak pernah bikin salah. Ia menjadi buta dan picik, dia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan, terus masih ada lagi satu. Coba. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Maksudnya, tak kira so selamat. Kan pasti masuk surga. Kenapa mesti berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh? Maksudnya apa? Loh, kalau dia goyang, kau kehilangan keselamatan. Ini kan tidak diakui masa kini. Tidak ada yang begitu pendeta. Pasti seorang selamatnya, lihat ini. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah akan tersandung. Kamu tidak akan pernah tersandung. Waktu panggilan dan pilihan kita goyang, kau tersandung. Dengan mudah kau tersandung dan terlepas dari Tuhan. Kau melepaskan diri. Tuhan yang nak mau lepas, marah saudara berlepas. Tuhan yang nak mau bajau, marah angko yang bajau. Kenapa pendeta-pendeta jatuh? Kenapa orang-orang yang harusnya orang ini, ada yang bilang orang ini raksasa iman. Kongki apa kalah? Kalah cuma dengan hal-hal kecil. Kok bisa? Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Karena kalau kau tidak berusaha sungguh-sungguh, kalau panggilan dan pilihanmu tidak semakin teguh, kau akan dengan mudah tersandung. Tersandung khotbah.
Akan jangan cepat tersinggung. Tersinggung, bayangkan Yesus pehotbah dan orang tersinggung. Yesus yang panggil itu orang. Coba, dia datang Pak Yesus tuh, itu orang kaya itu. Apalagi yang aku harus lakukan supaya aku selamat? Yesus bilang dan dia pulang dengan kecewa. Coba langsung aku menghadap Yesus yang adalah firman, yang adalah hikmat, keselamatan, kebenaran, kehidupan. Itu Yesus. Orang itu bercakap dengan Yesus, mendengarkan Yesus bicara, dia pulang dengan kecewa. Lalu Yesus bilang apa? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu sekarang orang supaya dapat dengar semua ini, nyanda ada itu sukar-sukar, simple. Untuk ke surga simple. Kalau cuma simple itu biasa mah. Simple. Nah itu. Baru dapat rasa dan apa begitu. Yeah. Lalu itu alangkah sukarnya coba. Dek. Markus 10 itu ya. Alangkah sukarnya. Yang bilang Yesus. Dan terbukti bayangkan. Jangankan orang datang pas seserona. Orang datang Pak Yesus. Mendengarkan perkataan Yesus. Dan dia pulang dengan kecewa. Maksudnya dia nyanda ni mau iko. Ni mau dengar. Kok menurut saudara? Saudara pikir gampang itu. Mau ikut Tuhan dengan benar. Sesuatu bicara terlalu keras. Kok Yesus dia bicara ini apa nyanda keras? Dia langsung kepada orangnya. Saya ini bicara kepada saudara nyanda cuma nama. Yesus langsung loh pada orang. Langsung. Didengar oleh banyak orang. Coba lihat mana yang dia pulang dengan kecewa. Saudara pikir gampang. Mendengar perkataan itu. Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Yang kalau saudara baca apa? Yesus menaruh kasih toh. Itu yang menaruh kasih ya. Yesus menaruh kasih saudara. Memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Satu lagi kekuranganmu. Pergi, jual yang kau miliki, berikan pada orang miskin, maka kau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku. Lalu ini Yesus yang bilang. Saudara pikir kalau ses bilang orang mau dengar. Yesus yang bilang dong mau dengar. Mendengar perkataan itu, orang kaya itu menjadi kecewa. Pergi dengan sedih, banyak hartanya soalnya. Yesus memandang murid-muridnya. Lalu berkata apa? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi saudara selalu merasa apa? Kerajaan Allah ada dalamku, aku dalam kerajaan Allah. Apapun yang kau lakukan pasti masuk surga. Yang bilang siapa? Ini loh juru selamat. Turun dari surga, raja surga. Napa dia berkata-kata? Dan orang ini mau dengar. Saudara pikirnya enggak? Kita lagi gentar, oh Tuhan. Kalau Yesus yang bilang dan orang ini mau dengar. Kok kalau Rona yang bilang, kok ada yang mau dengar? Nah ini. Jadi saya selalu dalam hati. Nyanda orang mau dengar, ya sudah kan. Yesus saja orang ini mau dengar, apalagi kita. Tapi yang jelas, saya sudah mengatakan yang benar. No? Saya memperkatakan apa yang benar. Seperti apa yang Yesus bilang. Nyanda ada orang mau dengar, ya kan Yesus saja ditolak kok. Yang jelas saya melakukan tugas saya. No? Lalu ini kan alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 23, no? Ayat 24, mendengar murid-murid tercengang mendengar perkataan itu. Siapa yang boleh masuk surga? Murid-murid tercengang. Maksudnya apa? Kalau begitu siapa yang tuh selamat? Toh? Kalau cuma mau dengar sesuatu khotbah, siapa yang tuh selamat? Kau mempertanyakan Tuhan tahu? Yesus menyambung lagi. Bayangkan, Yesus bukan itu tapi maksud
Begini DP sederhana, dengar apa? Yesus menyambung lagi apa? Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan orang masa kini tuh supaya orang semua terima pada orang, bilang juga supaya gampang. Lebih mudah seekor unta melewati selubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Kasihan. Oh makanya noses, orang kan orang miskin semua. Saudara kayak apa? Sok tahu itu. Semua khotbah apa? Semua orang sok tahu. Tuh, itu tuh kaya tuh. Nggak bisa dibilangin. Masa orangnya nggak beriman? Masa orangnya nggak masuk surga? Kok apa dong? Tuh. Kita sedang hidup pada masa yang seperti ini. Orang semakin tidak peduli dengan Tuhan. Semakin tidak peduli dengan perkataannya. Hati-hati saudara, hati-hati ya. Untuk hal-hal yang saya kadang-kala berpikir ini sepele. Tapi karena ini selalu kita backing. Tiba-tiba kita sendiri mau backing. Saya jadi takut. Tuhan jangan biarkan aku meninggalkanmu. Itu kita berkata-kata saudara. Tuhan yang nak meninggalkan kita. Tapi jangan biarkan aku meninggalkanmu. Jangan biarkan aku menjadi dingin. Tolong Pak kita Tuhan. Cuma Roh Kudus yang bisa menolong aku. Ya, beberapa waktu ini saya rasa betul saudara. Memang kalau lagi ibadah begini lupa sama tuh lelah. Habis itu kita lelah sekali. Ya. Tadi malam, tadi pagi saudara. Waktu saya bangun, Tuhan ya. Kenapa kita lelah sekali saudara. Dapat rasa sekali ini. Dari pinggang ke bawah ini. Semua sakit saudara. Tadi itu baru pagi saudara. Ya. Kita langsung dapat ingat. Sebentar malam mau ibadah deh. Oh, waktu saya berlutut. Tuhan, tolong hambamu. Untuk mengingatkan diri sendiri. Pelayanan bukan korban. Pelayanan adalah kehormatan. Dilayakkan Tuhan untuk berkorban karena dia. Itu kehormatan. Kali lagi saudara, ada banyak hal. Ini kalau mau cerita sama saudara, bisa saja saudara berpikir kita tetap baking. Tambah-tambah. Saya kadang-kadang Tuhan, ini Paulus nih kalau bicara seperti dia mau cerita tentang dia yang bilang, aku berkata seperti orang gila. Sampai begitu saudara. Karena kalau mau ceritakan kembali, sampai saya pikir, cuma ingat dong pikirnya kita tambah-tambah. Padahal ini yang betul ada di hati dan ini yang saya perjuangkan saudara. Sekali lagi, mustahil orang ini bisa memiliki kodrat ilahi. Apalagi menghidupinya dalam hidupmu. Cari Tuhan semakin sungguh saudara. Yang sampai saudara pulang dari sini, di sini sama nganto. Mau pulang dari sini Mbak Uni dia. Sampai pagi. Kalau di gereja, lama sekali masih mau tambah ayat. Ya, nanti di semua menyanyi 5 lagu. Maksudnya apa saudara? Ya, lo untuk dunia. Tuh, tadi orang yang baca itu, coba sambil berdiri. Supaya sudah tahu semua habis ini. 2 Petrus 3 ayat 11. Tiga. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ulang, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ulang satu kali leh. Betapa suci dan salehnya aku harus hidup.
Segala sesuatu sudah dikaruniakan untuk kita hidup saleh. Orangnya ndak ada alasan untuk berkata, ndak mungkin Tuhan yang bilang. Kalau ndak, tunggu Jo, kau tersandung, jatuh dan binasa. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oh, pandang enteng. Tuh, pandang enteng hidup suci, pandang enteng hidup saleh. Kenapa sorga? Tuhan tahu ini susah toh. Lalu dia mengaruniakan segala sesuatu dengan limpahnya. Tapi syaratnya ada. Berusahalah sungguh-sungguh. Kau berusaha dan dia beri. Kau berusaha dan dia beri. Dia memenuhi janjinya. Itu kan dia berjanji. Ini Tuhan berjanji. Dia janji orang yang berusaha sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kekuatan berlimpah-limpah untuk hidup saleh. Untuk makin teguh. Sehingga kau apa? Menerima, kau memiliki hak penuh. Nah itu bayangkan. Ini jaminan. Waktu kau melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh. Nah, coba ini hak penuh. Saudara pikir saudara hak penuh. Backing dulu. Berusaha bersungguh-sungguh. Kalau ujang dah. Kalau sakit dah. Ya. Kepada saudara sudah dibuktikan semua kok. Ya. Sekali lagi orang semua tidak punya alasan untuk berkata kita tidak bisa. Tuhan so kasih itu kekuatan. Angko jambarani bilangnya tidak bisa.